Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anida Mukminah, kelas 12 2 MIPA. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kimia, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua konsentrasi larutan, yang ketiga diagram fase, yang keempat penurunan tekanan uap, dan yang terakhir kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Untuk yang pertama kita membahas tentang pendahuluan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Nah, sifat koligatif ini terdiri dari penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik larutan. Kemudian, konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Berarti konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam molaritas, molalitas, fraksi mol, dan kadar. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Adapun rumusnya yaitu M sama dengan N per V. M besar sebagai molaritas, N kecil sebagai jumlah mol terlarut, dan V yaitu volume pelarut. Molaritas larutan juga dapat diketahui dari kadar zat terlarut. Nah, rumusnya M sama dengan P kali K kali 10 dibagi MM. P itu berarti massa jenis larutan. Untuk K, persen kadar zat terlarut. Dan untuk MM, massa molar. Nah, untuk kemolaran larutan dapat diubah dengan ditambahkan zat terlarut atau ditambahkan pelarut dan berlaku rumus pengenceran, yaitu M1 dikali P1 sama dengan M2 dikali P2. Pada molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarutannya. Adapun rumusnya, M sama dengan N per P. Untuk fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol yang ada dalam larutan. Adapun rumusnya XT sama dengan NT per NT plus NP. Rumus yang kedua XP sama dengan NP per NT plus NP. Adapun XT sama dengan fraksi mol terlarut dan XP sama dengan fraksi mol pelarut. Hubungan fraksi mol terlarut dengan pelarut yaitu XT plus XP sama dengan 1. Untuk kadar zat terlarut persen dapat berupa yang pertama ada kadar terlarut massa ataupun persen M per M sama dengan MT per MT plus MP. Yang kedua, kadar terlarut volume atau persen Pi per Pi sama dengan Vt per Vt plus Vp. Yang ketiga, kadar terlarut massa volume persen M per V sama dengan MT per Vt plus Vp. Yang keempat, kadar terlarut volume massa persen V per M adalah presentasi volume terlarut dari massa total larutan. Persen V per M sama dengan Vt per Mt plus Mp. Adapun Mt itu massa terlarut, Mp massa pelarut, Vt volume terlarut, Vp volume terlarut. Nah, untuk selanjutnya kita bahas diagram fase ataupun P-T. Diagram fase menunjukkan sifat koligatif larutan berupa penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Nah, ini kita lihat semua diagramnya. Oke, telah dilihat. Dari A ke O, yaitu kesetimbangan padat gas pelarut ataupun gas sublimasi. Untuk yang B ke O, kesetimbangan cair padat pelarut ataupun gas beku. Untuk yang C ke O
kesetimbangan cair gas pelarut ataupun garis didih. Untuk yang A ke O aksen, kesetimbangan padat gas larutan, yaitu garis sublimasi. Untuk yang B ke O aksen, kesetimbangan cair gas larutan ataupun garis didih. Untuk yang O berarti titik triple pelarut dan O aksen titik triple larutan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap merupakan penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Tekanan uap larutan adalah larutan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Nah, uap jenuh ini terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air ataupun laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Semakin besar tekanan uap, semakin mudah suatu larutan menguap membentuk uap jenuh. Nah, tekanan uap larutan didasarkan atas tekanan uap pelarut yang dipengaruhi. Yang pertama ada konsentrasi zat terlarut ataupun berbanding terbalik. Yang kedua, gaya tarik-menarik antar partikel ataupun berbanding terbalik. Yang ketiga, ada suhu dan energi kinetik molekul ataupun berbanding lurus. Nah, pada penurunan tekanan uap, hukum Raoult menjelaskan bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi tekanan uap larutan. Adapun rumusnya, Plar sama dengan XP dikali PO. Plar ini berarti tekanan uap larutan. XP berarti fraksi mol pelarut dan PO sama dengan tekanan uap pelarut murni. Untuk penurunan tekanan uap dapat dirumuskan berarti AP sama dengan PO min P. Yang kedua, AP sama dengan X1 dikali PO. AP ini merupakan penurunan tekanan uap dan XT merupakan fraksi mol terlarut. Nah, untuk yang terakhir yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Titik didih adalah titik di mana air mendidih, sedangkan titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Nah, untuk perbedaan menguap dan mendidih, adapun untuk menguap, perubahan wujud air dari cair menjadi uap. Kalau mendidih, naik dan pecahnya uap air ke permukaan air. Untuk menguap, yang kedua, terjadi di seluruh bagian air. Untuk mendidih, terjadi di permukaan air. Yang ketiga, di menguap, terjadi pada suhu berapapun. Sedangkan di mendidih, terjadi pada titik didih. Nah, untuk air memiliki titik didih normal, 100 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut, tekanan uap air sama dengan 760 mmHg ataupun 1 atm. Atau tekanan udara di permukaan laut. Nah, titik beku terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padat. Titik beku tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Nah, air ini memiliki titik beku normal 0 derajat Celcius karena pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan tekanan uap es. Kenaikan titik didih adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada P konstan. Adapun rumusnya ATB sama dengan TB1 min TBP. Untuk rumus yang kedua, ATB sama dengan KB kali M. Untuk ATB itu berarti kenaikan titik didih. Untuk TB1 sama dengan titik didih larutan. TBP sama dengan titik didih pelarut, KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal, M sama dengan molalitas larutan. Nah, untuk penurunan titik beku adalah selisih titik didih pelarut dengan larutannya pada P konstan dapat dirumuskan. Yang pertama,
ATF sama dengan TFP min TF1, yang rumus kedua, ATF sama dengan KF dikali M. Adapun ATF itu penurunan titik beku. TF1 sama dengan titik beku larutan, TFP sama dengan titik beku pelarut, KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal, M sama dengan molalitas larutan. Materinya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pemahaman materi yang kurang mendalam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.